Halo teman-teman, selamat datang ya di proposal. Nah, di sini nih aku pengen ngebahas lebih dalam tentang proposal itu seperti apa sih. Apalagi nih, kalau kamu belajar soal bahasa Indonesia nih, proposal merupakan salah satu topik yang penting banget nih buat kamu ketahui dan kamu pelajari. Nah, yuk kita mulai langsung aja teman-teman. Nih, proposal itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Di sini, proposal itu diambil dari bahasa Inggris yang propose. Artinya apa sih? Artinya lebih kepada tentang mengajukan. Jadi, kalau kamu ngomongin soal namanya proposal nih, pasti yang terpikirkan di otak kamu adalah mengajuan atau mengajukan, pengajuan, permohonan gitu, teman-teman. Apa sih yang kita ajukan atau kita mohonkan? Nah, ini lebih kepada tentang ide, gagasan ataupun pemikiran nih tentang pihak-pihak atau kita memberikan pemahaman-pemahaman kita, pemikiran kita atau rencana kita kepada orang lain. Ini biasanya lebih kepada sifat pekerjaan ya teman-teman, gitu. Nah, tentunya nih sifatnya itu izin, persetujuan, dana dan lain-lain, gitu teman-teman. Nah, proposal itu juga sebenarnya bisa diartikan dengan yang namanya seperti ini. Sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis itu sendiri untuk tujuannya tuh memberikan atau menjabarkan dan menjelaskan rencana-rencana yang ingin dia berikan atau ingin dia capai, dan tujuannya itu kepada si pembaca. Misalkan contohnya nih ya teman-teman ya, misalkan aku ingin mendapatkan sebuah tender nih teman-teman, terus aku akan mengajukan proposal di mana kamu pantas untuk memilih aku sebagai kolega kerjasama berbisnis dengan aku karena seperti ini gitu, dijabarkan teman-teman gitu teman-teman. Jadi lebih kepada ini lebih ke tentang pekerjaan sih teman-teman. Lalu juga nih pengertian proposal itu apa sih? Yang pertama adalah menurut Bapak Hasnun Anwar ini lebih kepada tentang rencana yang disusun nih untuk kegiatan yang tertentu. Lalu menurut Bapak J lebih ke tentang manajemen, bantu manajemen standar nih agar bersifat efektif gitu. Terus juga nih menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini lebih kepada tentang rencana yang mau dituangkan teman-teman dalam bentuk rancangan kerja, karena proposal rata-rata untuk pekerjaan gitu. Tentunya harus secara sistematis, matang dan teliti nih teman-teman, yang tentunya dibuat sama peneliti ya. Nah, peneliti mau dari lapangan ataupun juga peneliti dari perpustakaan gitu. Nah, tujuannya itu apa sih teman-teman? Proposal itu lebih kepada gimana cara kita bisa dapat dana atau dapat pekerjaan juga, dapat sponsor atau juga bisa dapat perizinan nih teman-teman. Gitu. Nah, unsurnya itu ada apa aja sih? Pasti yang pertama adalah kegiatannya dong, judul kegiatannya itu apa, lalu juga pendahuluan, memberitahu tujuannya itu apa sih kita memberikan proposal itu, terus waktu dan tempatnya itu kapan, terus siapa aja sih sasaran kegiatannya, dan panitia-panitia itu siapa aja, anggarannya berapa atau biaya yang akan dikeluarkan itu berapa, dan penutupnya. Tentu harus ada tanda tangan dan nama tertulisnya ya secara jelas teman-teman. Fungsi proposal itu apa sih? Yang pertama, tentang penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik gitu. Lalu kedua juga biasanya adalah untuk kita mau membuat sebuah usaha. Usaha bisa usaha kecil, usaha menengah atau besar, meminjam modal gitu, teman-teman. Atau juga nih bisa juga untuk mengajukan tender kayak yang tadi aku sebutin untuk mendapatkan pekerjaan itu gitu. Entah itu dari pemerintah ataupun swasta. Lalu juga nih teman-teman bisa mengajukan kredit kepada bank ketika kita proposal. Ini loh Pak, saya ingin mengajukan kredit, saya ingin membuat sebuah usaha. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya proposal. Lalu juga teman-teman acara seminar, diskusi, ataupun pelatihan-pelatihan gitu. Nah, secara umum nih teman-teman, proposal itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada proposal bisnis. Berarti ini lebih kepada tentang kita membangun sebuah bisnis itu gimana caranya, terus kita gimana cara mendapatkan lebih kepada lingkupannya bisnis ya teman-teman gitu. Entah itu untuk mendirikan usaha, untuk meminjam modal kepada orang lain, atau membuat sebuah kerjasama.
Lalu yang kedua ada proposal proyek nih, lebih kepada gimana caranya kita memberikan rancangan-rancangan kita, rencana-rencana yang akan kita capai dalam sebuah proyek itu, dan kita bisa mendapatkan proyek itu gitu loh teman-teman, dengan mengajukan proposal. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Ini lebih kepada bersifat akademis gitu, atau lebih bersifat kepada pelajaran gitu, pendidikan. Nah, proposal kegiatan ini biasanya lebih kayak acara-acara sekolah, pensi, dan segala macamnya teman-teman. Gitu. Nah, unsur-unsur proposal itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Pasti kita ketika buat proposal, kita disuruh jelasin dong, apa sih sebenarnya inti dari proposal itu tuh? Latar belakangnya apa sih kamu membuat sebuah proposal itu. Lalu yang kedua, rumusan masalahnya itu apa aja sih dari sebuah proposal itu. Yang ketiga, tujuan penelitiannya itu apa sih? Ini kamu meneliti ini tuh untuk apa sih? Untuk apa sih? Apakah ada sebuah masalah yang ingin kamu tahu atau seperti apa? Hipotesisnya, apa aja nih kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi? Gitu, teman-teman. Nah, lalu juga nih, manfaat penelitian itu seperti apa? Sebelum ke manfaat penelitian juga ada asumsi penelitian itu kayak gimana. Lalu juga tentu ruang lingkup dong teman-teman, dan keterbatasan peneliti nih. Dalam ruang lingkupnya itu seperti apa sih? Apa aja sih yang ingin dicapai, misalkan ruang lingkupnya itu adalah orang-orang di sekitar Jawa gitu. Itu lebih kepada ruang lingkupnya. Terus juga kajian pustakanya dapat dari mana nih informasi yang beredar atau informasi yang kamu cantumkan di proposal kamu. Dan definisi operasional itu seperti apa gitu teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Life motto kita hari ini adalah luck is that happens when preparation meets opportunity. Thank you very much and God bless you guys.